Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran materi bilangan rasional dan desimal di sekolah dasar serta permasalahannya. Sebelum kami presentasi, perkenalkan saya Citra Indra Pratiwi, akhiran NIM 005 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dea Arya Budina dengan akhiran NIM 029. Perkenalkan, nama saya Ramzi Abdulsari dengan akhiran NIM 032. Baik, yang pertama-tama di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai bilangan rasional. Nah, di sini dijelaskan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan di mana P per Q. Nah, di mana P ini merupakan bilangan bulat dan Q adalah bilangan bulat, akan tetapi tidak boleh dengan nol. Nah, himpunan bilangan rasional ini dituliskan seperti di gambar ini dengan keterangan Q itu adalah himpunan bilangan rasional, sedangkan Z merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, di sini dijelaskan terdapat seperti garis seperti ini itu dibaca dengan syarat. Nah, ketika dibaca I sama dengan P per Q dengan syarat P per Q adalah anggota dari himpunan bilangan bulat, di mana lambang himpunan bilangan bulat ini dinyatakan sebagai Z, yaitu Zahlen dalam bahasa Jerman yang artinya adalah sebuah bilangan. Nah, jadi P dan Q itu bisa bernilai min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Akan tetapi yang Q itu tidak boleh 0. Nah, di sini dijelaskan juga Q tidak boleh sama dengan 0 karena dalam matematika pembagian 0 itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa terdefinisi. Misal di kalkulator nih dicoba 4 bagi 0, hasilnya bagaimana? Nggak bisa kan? Bisa disimpulkan di mana bilangan rasional adalah semua bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk pecahan, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak boleh dengan 0. Nah, P per Q ini adalah pembilang. Yang ini apa? Penyebut. Nah, selanjutnya itu di sini ada contoh bilangan rasional. Yang pertama adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini merupakan bilangan rasional karena bilangan bulat dapat dibuat dalam bentuk pecahan, di mana ketika bilangan bulat dibentuk dalam pecahan menggunakan penyebut 1. Mengapa penyebutnya 1? Ada yang tahu? Karena Nah, benar sekali. Kenapa bilangan bulat ketika dibuat pecahan menyebutnya 1? Karena ketika bilangan tersebut dibagi dengan angka 1, hasilnya sama. Misal di sini kan contohnya 5 ya. Kalau diubah menjadi pecahan yaitu 5 per per 1. 1. Yang ketika dibagi 5 bagi 1 berapa? 5. 5. Nah, min 5 itu juga sama. Kalau sekarang diubah menjadi min 5 per 1. Nah, selanjutnya ada bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini bisa diubah dalam bentuk pecahan. Contohnya di situ ada 0,5. Ketika diubah dalam bentuk pecahan itu menjadi 5 per 10. Nah, ini kenapa per 10? Karena di belakang koma itu ada seper-10. Lebih jelasnya mengenai mengapa di belakang koma itu jadi seper-10 akan dijelaskan nanti di bilangan desimal. Yang selanjutnya itu ada 0,25. Ketika diubah menjadi bentuk pecahan menjadi 25 per 100. Selanjutnya itu ada 9,5. Nah, 9,5 ini bisa menjadi 2. Dilihat di sini ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Di mana kalau diubah kan 9, 5 per 10. Nah, misalkan dihitung dengan satu-satu kan 9,5. Nah, ketika dilihat di sini tuh ada 9 sebagai satuan dan di belakang koma ada apa kan? Berarti ada 0,5.
5/10. Nah, ketika menjumlahkan pecahan kan harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. 1 sama 0 ketika ini disamakan jadi angka berapa? 10. Ketika penyebut dikalikan 10, otomatis 9 juga dikalikan 10. Nah, setelah itu jumlah 9 kali 10 90. 1 kali 10 10. Nah, mari Pak. 10. Ketika dijumlahkan menjadi 95/10. Nah, ini semisalkan dihitung kan, ini kalau ke sini jadi perkalian, ini ke sini menjadi Tambah. Jadi 5/10. Hasilnya sama. Sama. Yang selanjutnya itu bilangan pecahan itu ada 3. Nah, 2/7 itu merupakan bilangan pecahan murni. Nah, pecahan murni adalah pecahan dengan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, di mana 2 dan 7 itu lebih besar, lebih kecil 2 daripada 7. Nah, kalau selanjutnya itu ada 8/3, di mana di sini itu adalah pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni adalah, ada yang tahu? Pembilang lebih besar daripada penyebut. Selanjutnya ada pecahan campuran, di mana pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Biasa. Sudah paham? Paham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik ya, untuk tadi kan sudah dibahas perihal bilangan desimal. Di sini untuk pengertiannya, bilangan desimal adalah sistem bilangan berbasis 10 yang menggunakan angka 0 hingga 9 dan memiliki titik desimal, koma atau titik untuk memisahkan bagian bulat dan pecahan. Bilangan ini dapat dinyatakan sebagai pecahan dengan penyebut berupa kiritan 10 seperti 0,5 yaitu sama dengan 5/10 atau 2,75 sama dengan 275/100. Bilangan desimal juga dapat ditambah, dikurangi, dikalikan dan dibagi seperti bilangan bulat. Sistem desimal bersifat tak terbatas, artinya angka-angkanya dapat bertambah sesuai kebutuhan, baik ke kanan untuk bagian pecahan maupun ke kiri untuk bagian bulat. Jenis bilangan desimal yaitu bilangan desimal terhenti, dan yang kedua ada bilangan desimal berulang. Nah, untuk bilangan desimal terhenti mungkin ada yang tahu? Ada tahu? Ya, untuk bilangan desimal terhenti itu ada 1,5. Ya, 1,5 itu jadi yang kenapa kok dianggap bilangan desimal terhenti? Karena di sini 1,5 itu tidak ada angka seterusnya. Berbeda dengan bilangan desimal berulang. Contohnya bilangan desimal berulang ini kalian bisa buka kalkulator. Itu kalian coba 1/3 itu menghasilkan berapa? 0,999. 333. 0,333 sampai seterusnya. Itu yang dianggap bilangan desimal berulang. Berbeda halnya dengan kalian menggunakan kalkulator. Misalkan 1/2 hasilnya berapa? 0,5. 0,5. Berarti tidak ada lanjutan ya? Tidak ada. Berarti itu yang membedakan bilangan desimal terhenti sama bilangan desimal berulang. Mungkin ada contoh lain dari bilangan desimal terhenti, teman-teman. Selain dari 0,5 ada? Atau bilangan desimal berulang mungkin kalau ada kita angkat tangan. Atau masih bingung? Udah paham. Paham ya? Paham. Nah, lihat perihal yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu dia tadi yang menyampaikan bahwasanya di sini kita membahas tentang persepuluhan perseratusan. Nah, kita bisa melihat di sini ada gambar yang menjelaskan di situ di sini ada angka 567,123. Ya. 5 itu dianggap ratusan, 6
6 dianggap puluhan, 7 dianggap satuan, dan di belakang di kanan koma itu ada 1 yang dianggap persepuluhan, 2 yang dianggap perseratusan, dan 3 yang dianggap perseribuan. Jadi di sini kita punya acuan bahwasanya di dalam gambar tersebut itu harus kalian pahami. Jadi tidak serta-merta agar nanti bilangan desimal itu tidak adanya salah persepsi. Itu. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri bilangan desimal. Yang pertama, bilangan ini bisa dinyatakan sebagai pecahan dengan pembilangnya termasuk angka desimal yang menyebutnya adalah peringkat 10. Dan yang kedua, titik desimal yaitu koma berguna untuk memisahkan bagian bilangan bulat dari bagian desimal. Yang ketiga, bilangan desimal dapat dijumlahkan, dikalikan, dikurangi, dan dibagi dengan aturan yang sama seperti bilangan bulat. Dan selanjutnya yaitu adalah cara perhitungan dari bilangan desimal. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengerjakan penjumlahan dalam bilangan desimal. Contoh soalnya yaitu 0,21 ditambah 3,15. Dan jadi tanda koma itu harus lurus. Nah, kenapa tanda koma harus lurus? Karena untuk menjaga nilai tempat setiap angka seperti satuan, persepuluhan, dan perseratus. Dengan meluruskan tanda koma ini, angka-angka itu dijumlahkan sesuai tempatnya sehingga tidak terjadi kesalahan hitung. Nah, jika tidak sejajar, angka dari tempat yang berbeda bisa dijumlahkan sehingga dapat menghasilkan jawaban yang salah. Nanti terdapat pada mispersepsi. Dan sekarang kita menghitung ini. 1 ditambah 5 berapa? 2 ditambah 1 3. Komanya ini kan sudah lurus, jadi turun. 0 tambah 3 jadi hasilnya 3,36. Selanjutnya yang di pengurangan dengan soal 3,25 dikurangi 2,11. Sini ya, biar tidak lanjut. 3,25 dikurangi 2,11. Nah, diusahakan kita sambil belajar ini yang garis ini tuh harus lurus ya. Kan kadang ada anak yang mengerjakan misalnya 3,1 2,6. Nah, miring ini kan. Nah, ini tuh kalau jika kita tidak membiasakan dari sekarang pengerjaan seperti ini, maka seterusnya tuh akan terbiasa mengerjakan miring. Nah, selanjutnya kita kayak gini. 5 dikurangi 1 berapa? 4. 2 dikurangi 1 1. Nah, komanya ini turun. 3 dikurangi 2 1. Sampai sini paham? Selanjutnya yaitu bilangan desimal pada cara penyelesaian perkalian dan pembagian. Dengan contoh soal yang perkalian 3,1 dikali 4,2. Lanjut. 1 kali 2 2. Nah, jadi teman-teman, kalau yang perkalian 3,1 kali 4,2 itu tanda komanya itu tidak usah dicantumkan. Karena perkalian desimal itu tidak harus lurus komanya seperti pada penjumlahan. Dan saat mengalihkan bilangan desimal, kita bisa mengabaikan koma terlebih dahulu
kita menghitung jumlah angka di belakang koma dari kedua bilangan desimal. Misalnya ini tadi 31 kali 42. Nah, 2 dikali 1 2. 3 dikali 2 6. 4 dikali 1 4. 4 dikali 3 12. Kemudian dijumlahkan 2 6 tambah 4 10. Nyimpen 1 tambah 2 3. Kita ini kan tadi kan soalnya kan gini 3,1 dikali 4,2. Nah kita lihat di belakang koma itu ada 1 2 kan. Nah berarti komanya kita lihat di sini 1 2. Jadi komanya kita harus sini. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya yaitu pada pembagian dengan soal 9,6 dibagi 0,4 sama dengan. Nah caranya itu bisa dirubah dulu menjadi dalam bentuk pecahan. Tadi yang sudah dijelaskan sama rekan saya, kalau 9,6 kan bisa dirubah dalam bentuk pecahan menjadi 9 per 10 dibagi 0,4 jadinya 4 per 10. Kenapa jadi 4 per 10? Karena Di belakang koma satu angka. Jadi 4 per 10 sama dengan 9 6 per 10. Nah, pembagi jika dirubah menjadi kali itu dibalik. Jadi 10 per 4 sama dengan. Nah, ini 9 dikali 10 berapa? 90. Nah, kemudian ditambahkan ke 6. Jadi 96. Jadi 96 per 10 dikali 10 per 4. Nah, ini kan ada angka yang sama ya teman-teman. Angka 10, jika ada yang angka yang sama ini bisa dicoret. Jadi 96 per 4. Nah, 96 per 4 kan lebih besar pembilang daripada penyebut. Jadi masih bisa disederhanakan. Nah, cara menyederhanakan menggunakan porografit. Sebelah sini ya. Itu kan 96 per 4. Caranya 96 per 4. 4 kali berapa yang mendekati 9? 2. 2 ditaruh di atas, 8 ditaruh di bawah. Hasilnya 16. 4 kali berapa yang hasilnya 16? 4. 4 kali 4 16. dikurangi 0. Nah, jadi hasilnya adalah 24. Jadi jika semisal ini pembilang sama penyebut masih bisa disederhanakan, jadi bisa disederhanakan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu kami sudah menemukan beberapa miskonsepsi bilangan rasional di sekolah dasar. Yang pertama itu kesalahan dalam menyamakan penyebut penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan. Nah, kami mendapatkan beberapa contoh. Contohnya itu di penjumlahan, di mana di sini kan dijelaskan 1 per 4 ditambah 1 per 3. Nah, kebanyakan siswa itu mengerjakannya seperti ini. Langsung dijumlahkan 1 tambah 1, 4 tambah 3, di mana jadi 2 Per 7. 2 per 7. 2 per 7. Nah, selanjutnya itu di sini itu bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini itu udah menyamakan penyebut, yang itu penyebutnya 3/6. Ada yang tahu di mana letak kesalahan siswa dalam mengerjakannya? Itu sama penyebutnya. Di mana? Ada yang tahu
36. Nah, bener kan 36? Ya. 7 kali 4. 8. Nah, di sini siswa itu kurang teliti, di mana 7 kali 5 itu sama dengan 36. Ini kenapa kok bisa 7 kali 5? Karena 4 kali 5 20. Jadi salah, bisa 7 kali 5 salah satu. Salah angkanya kan 36. Siswanya itu pikir 7 kali 5 hasilnya 36. Paham? Tidak. Gitu loh. 7 kali 5 hasilnya berapa? 36. Jadi penyebutnya berapa? 36. 36. Ya. Berarti kan salah dalam menyamakan penyebut 7 sama 9. Dia bisa menyamakan penyebutnya, tapi salah dalam menaruh penyebut. Nah, selanjutnya sama seperti yang penjumlahan 5/6 dikurangi 2, 3/4. Di sini langsung 5 dikurangi 3 sama dengan 2, 6 dikurangi 4 sama dengan, nah langsung 2/2 sama dengan 1. Selanjutnya ini terdapat di mana 2/3 dikurangi 3/7. Siswa itu mencoret, di sini terdapat angka 2, tiba-tiba di sini jadi 14, di sini jadi 6, dan di sini tidak ditemukan hasilnya. Nah, ketika dijumlahkan menjadi 10/7, kan harus disamakan penyebutnya dulu dalam pengurangan. Ini adalah contoh kesalahan siswa dalam menyamakan penyebutnya. Selanjutnya di sini terdapat pecahan, ada pengurangan, ada penjumlahan. Nah, siswa itu sama seperti yang di atas. Pembilangnya dikurangi semua. 7 dikurangi 2, 5. Sedangkan di sini itu ada plus, tapi dikurangi lagi. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 5 dikurangi lagi 3 sama dengan 2. Ditaruh di atas, pembilangnya hasilnya 2. Selanjutnya ini dikurangi 9, dikurangi 4, hasilnya 5. Dikurangi 4 lagi, hasilnya 1. Dijawablah 2/1. Nah, ini adalah beberapa kesalahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi permasalahan pembelajaran bilangan rasional di sekolah dasar. Nah, di sini dijelaskan pada operasi pecahan, penyebut itu harus disamakan terlebih dahulu sebelum melakukan penjumlahan atau pengurangan. Hal ini disesuai dengan FIAP 2021 bahwa konsep dasar pecahan yaitu menyamakan penyebut terlebih dahulu dengan menggunakan kelipatan persentase kecil agar perhitungan menjadi mudah dan hasilnya benar. Jika penyebutnya berbeda, ukuran pecahan juga berbeda sehingga tidak bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya, kita akan memperbaiki kesalahan yang penjumlahan terlebih dahulu. Kan 1/4 ditambah 1/3. Nah, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya itu kita membuat kelipatannya itu di sini ada angka 4 dan angka 3. Dituliskan 4. Setelahnya 4 ditambahkan lagi berapa? 8. Setelah 8 12. setelah 12 kan 15. 16. Cukup sampai 15 dulu kita 16. Nah, kita lanjut yang ketiga, 3 terus 6. 9. 12. ketika sudah menjumlahkan kelipatannya terus menemukan angka yang sama, itu berhenti. Nah, ini adalah penyebut yang sama. Nah, cara untuk memasukkannya ke sini, di sini gitu. Angka 4 itu sampai ketemu 12 ada berapa angka? 1, 2, 3.
15. Jadi kalau penyebutan tidak usah dijelaskan. Nah, hasilnya kan kalau di sini 2/7, sedangkan hasilnya di sini 7/12. Nah, yang ini tuh cara penyelesaiannya sama mau dikerjakan juga? Sudah paham? Paham. Yang selanjutnya itu yang pengurangan. Sama seperti ini, kita kerjakan ya pengurangan. 5/6 dikurangi 3/4. Kita cari dulu kelipatannya, yaitu ada 6 dan 4. Dari 6 berapa? 12 terus 18. Bukan dulu sampai 18, kita hitung yang 4. 12. Nah, sudah menemukan angka yang sama? Nah, jadi angkanya yang akan dikalikan dengan 6 itu ada 1, ada 2. Yang 4 ada berapa? 3. 5 kali 2 10. Hasilnya. Nah, jadi cara pengerjaannya mencari KPK-nya terlebih dahulu untuk menyamakan penyebutnya. Yang ini juga sama cara penyelesaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu adalah miskonsepsi yang kelompok kami temukan pada Efriadi 2021, yaitu kesalahan cara menghitung perkalian dan pembagian dalam bentuk pecahan. Nah, yang pertama yaitu pada perkalian. Kelompok kami itu menemukan bahwa di sini ada miskonsepsi yang dimana 4/3 dikali 5/2. Nah, kami menemukan bahwa tahu nggak kira-kira terjadi miskonsepsinya di mana? Ada yang tahu terjadinya miskonsepsi ini di mana? Kira-kira terjadinya miskonsepsi di sini. Ada yang tahu nggak? Bismillah. Nah, ya, jadi ada anak yang mengerjakan itu tidak ke samping, tapi penyebut dikali dengan pembilang seperti ini. Jadi dia tuh mengalihkan dari atas ke bawah. Jadi itu 12. Yang ini juga sama, 5 malah dikalikan sama dia dikali 2. Jadi 5 kali 2 kan 10 per 2. Nah, kenapa per 2? Jadi anak itu tuh melihat bahwa ini kan yang terakhir 2. Nah, sama dia tuh ditulis 2 di sini gitu. Ini miskonsepsi ya teman-teman. Untuk yang pembahasan benarnya ini akan saya jelaskan di selanjutnya. Jadi ini 120 per 2 sama dengan 60. Ini yang terjadi di lapangan. Ada anak yang mengerjakan dengan cara seperti ini. Selanjutnya yaitu di pembagian. Nah, yang di pembagian ada anak itu yang mengerjakan begini. 4/6 dibagi 2/3. Nah, anaknya tuh mengerjakan tuh langsung jadi 4 langsung dibagi 2 ke samping. Hasilnya berapa? 2/6. Sudah 6 dibagikan sama 3 sama dengan 1. Nah, cara penyelesaian dari miskonsepsi tersebut yaitu dengan cara ini. Penyelesaian menghitung perkalian dan pembagian dalam bentuk pecahan menurut Suwarto 2018. Yang pertama yaitu pada perkalian itu sudah dijelaskan ada rumusnya. Penyelesaian bilangan pecahan dapat dilakukan dengan aturan jika A, B, C,
disederhanakan. Disederhanakan bisa memakai cara probatif yang telah saya jelaskan sebelumnya, juga bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya, kan bisa dibagi bilangan 2 kan? Kita bagi bilangan 2, bilangan yang sama. 20 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2. Apakah masih bisa disederhanakan? Tidak. Masih bisa dong, karena 9 lebih besar daripada 10. Oke, bisa 10 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 10? 3 kali 3? 10 dibagi 9? 1. Nah, jadi hasilnya 1/3. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oh, saya sambung aja ya. Nah, selanjutnya yaitu langkah penyelesaian pembagian. Penyelesaian pembagian bilangan pecahan dapat diselesaikan dengan aturan. Nah, jadi anak ini tuh masih belum paham atau masih belum mengerti tentang aturan pada pecahan pembagian. Nah, cara penyelesaiannya yang benar yaitu misalnya soalnya adalah 4/6 dibagi 2/3. Yang dimana A itu berapa? 4. Kemudian B 6, C 2, dan D adalah 3. Nah, dengan rumus di situ yaitu A per B kali C per D sama dengan AD per BC. Jadi angka 4 ya, berarti ditulis dulu sesuai dengan rumus. 4/6 dikalikan. Nah, dikalikan kan kalau pembagi dirubah menjadi kalikan dibalik. Berarti 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung dikalikan. 4 dikali 3 berapa? 12. Cara menghitung 4 kali 3 ada yang tahu? Jadi cara menghitung 4 kali 3 gimana? 4 kali hitungnya bisa 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi 4-nya 3 kali. Ada 12. 6 dikali 2, 6-nya ada 2 kali berarti 12 dibagi 12 berapa? 1. Nah, perlu diperhatikan juga jika garis pada pecahan itu harus lurus. Jadi jangan dibiasakan seperti hanya desimal tadi. Biasanya kan di 4/6 dibagi 3/2. Seenaknya sendiri kan ya. Nah, ini tuh boleh tapi jangan dibiasakan. Alangkah lebih baiknya itu lurus. Jadi biar sama dan tulisan juga terlihat rapi di buku tulis gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kita bahas tentang konsepsi bilangan desimal siswa dasar. Di poin pertama di situ ada konsepsi siswa dalam membandingkan bilangan desimal. Salah satu konsepsi yang sering terjadi pada siswa dalam memahami bilangan desimal adalah kesalahan dalam membandingkan nilai desimal. Menurut Pramudia di dalam Johannes R 2016, siswa sering keliru saat diminta membandingkan dua bilangan desimal seperti 12,17 dan 12,4. Mungkin dari teman-teman yang sudah tahu perihal hal ini sebenarnya sudah paham ya. Yang besar itu dari
12,4. Atau mungkin dari teman-teman bisa aja masih bingungan perihal 12,17 dan juga 12,4 mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Hari minggu ke-10 saya. Sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Kita kembali ke pemahaman Langsung 10, 7, 10, 6, 7. pemahaman di mana di gambar tersebut itu menjelaskan bahwasanya di kanan koma itu 1 dianggap persepuluhan, yang 2 dianggap persatusan, dan yang 3 dianggap perseribuan. Jadi sangat jelas ketentuan yang itu menganggap bahwasanya 1 itu lebih besar daripada 2. Itu ya. Jadi 1 itu jadi persepuluhan, yang 2 jadi persatusan. Nah, yang sering terjadi di sekolah itu terkadang anak-anak melihat bahwasanya 12,17 karena di sini ada 4 angka yang lebih banyak itu dianggap lebih besar. Dan yang 12,4 karena di sini ada 3 angka maka itu dianggap kecil. Nah, itu yang jadi salah. Padahal di ketentuan sudah dijelaskan bahwasanya 1 di situ adalah persepuluhan dan 2 itu adalah persatusan. Nah, kalau kita bisa lihat di situ, kita di sini 1 ini kan sudah dianggap Persepuluhan. Yang 7 4 1/10. Nah, cara yang pertama sebenarnya ada 2 cara. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama di sini kita menggunakan sistem seperti ini. Ya, menggunakan sistem ketentuan yang di mana 1 itu dianggap persepuluhan. Jadi di sini jika kita menghilangkan angka 7, maka jelas bahwasanya angka 12,1 dengan angka 12,4 itu lebih besar 12,4. Jika kita menghilangkan 7, ya, karena di sini kita menggunakan ketentuan yang 3. Karena menjelaskan bahwasanya angka 1 itu 1/10 dan angka 4 ini sesuai sama dengan 1/10. Nah, cara keduanya itu menggunakan cara 12,4 itu bisa kalian anggap 12,40. Ya. Tidak ada kesalahan kalian menganggap 12,4 itu sama dengan 12,40 karena sama. Misalkan saya kasih contoh 12,170 itu nggak apa-apa. Bahkan kalian menganggap 12,400 itu tidak apa-apa. Karena 0 itu dianggap terus-menerus belakang. Itu. Jadi di sini kita udah ada 2 cara. Yang pertama kita menggunakan ketentuan yang ada di gambar. Di situ ada angka 1 yang menunjukkan persepuluhan. Dan yang kedua kita menggunakan penambahan angka di koma. Jadi di sini kita bisa memberikan pemahaman perihal penekanan terhadap pemahaman yang ada di ketentuan tersebut, yaitu dari 5 menjadi ratusan, 6 jadi puluhan, dan 7 jadi satuan, dan koma di kanan angka di kanan koma itu ada 1 jadi persepuluhan, 2 jadi perseratusan, dan 3 jadi perseribuan. Maka dengan hal itu kita sudah mengetahui bahwasanya 12,17 dengan 12 dibandingkan dengan 12,4 maka yang lebih besar adalah 12,4.
mungkin dari teman-teman bisa memahami tentang 12,1 dibanding 12,01, maka yang besar yang mana? 12,1. 12,1. Mungkin ada yang mau menjawab kenapa kok 12,1? Boleh katakan. Mungkin dari Resti. Mungkin dari Mbak Fitri. Kenapa kok hasilnya 12,1? Maksudnya di sini kenapa kok 12,1 ini lebih besar daripada 12,01? Tahu? Karena persepuluhannya lebih besar. Hah? Karena persepuluhannya lebih besar. Karena satunya, Besar daripada 0,. karena satunya lebih besar Zizi. Persepuluhannya satu adalah Persepuluhan. Yang 0 Persepuluhan yaitu yang 1/100-an ya kan? kalau menggunakan cara kedua. Cara yang kedua. tinggal dikasih 1 sama itu. Oh. Maksudnya maju dulu. Ayo, Mbak. Ya, aslinya sama gak sih maksudnya? Kan apa namanya? Tinggal hitung itu. Yang setelah makan bedanya kan kalau misal 12,1 itu 12,10. Kalau yang dulu yang setelahnya 12,1 gitu kan. Ya, ini kan ada jawaban yang pertama bahwasanya memang yang satu ini adalah persepuluhan dan yang kedua ini sama-sama persepuluhan. Jadi dianggap 12,1 lebih besar daripada 12,01. Dan yang kedua, saya ingin kembali bahwasanya kita mengarahkan pada siswa itu untuk menambahkan angka 0 biar agar sama-sama ada angka. Sama-sama ada angka. 12 yang di kiri, ada 2 di kiri, ada 2 di kanan, ada 2 di kiri, ada 2 di kanan. Jadi di sini kan pada menunjukkan bahwasanya memang 12,10 banding 12,1 itu lebih besar dari lebih besar 12,10. Itu caranya. Oh, menang tidak? Ada. Iya, silakan. Berarti ketentuannya itu penambahannya harus angka 0. Sebenarnya satu kali. Saya jelaskan ya tadi ya. 12,4 anal ini tidak terbatas di belakang. Kalian terus sampai kalian tulis sampai ke ujung laut pun tetap ada. Itu ya. Yaitu adalah selanjutnya yaitu adalah miskonsepsi bilangan desimal di sekolah dasar, yaitu pada kesalahan penempatan tanda koma dalam perhitungan pada bilangan desimal. Nah, salah satu miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa dalam memahami bilangan desimal adalah kesalahan dalam membandingkan nilai desimal. Menurut Pramudiani dalam Johar F 2016, siswa seringkali keliru saat diminta menjumlahkan. Menurut Ambasari ya teman-teman 2015, yaitu salah satu tantangan yang sering dihadapi siswa terutama dalam meletakkan tanda koma dengan benar. Contohnya pada menjumlahkan bilangan desimal. Misalnya 4,256 ditambah 0,1 sama dengan. Nah, anak-anak itu tuh biasanya tuh seperti menjumlahkan biasa. Nah, jadi ditaruh di sini seperti menjumlahkan biasanya kan biasanya misalnya 325 ditambah 2. Nah, kan kalau biasa kan gini kan. Nah, ada anak yang menjumlahkan bilangan desimal tuh seperti ini. Jadi kalau seperti ini hasilnya kan 7,524. Tanda komanya kan tidak lurus kan. Nah, ini adalah yang sering terjadi miskonsepsi di sekolah dasar pada
NIM berapa? 035. Ayo pertanyaannya. Kan tadi di contoh bilangan rasional yang bagian bilangan desimal itu kan menjelaskan 0,5, 0,25 sama 9,5. Nah, misalkan mengubah desimal berulang kayak 0,3 sampai seterusnya ke rasional, kayak cara perhitungan mudahnya itu kayak gimana? Berarti pertanyaannya bagaimana cara mengubah 0,3333 yang berkelanjutan menjadi bilangan rasional? Cara mudah mengubah desimal. Ya, yang selanjutnya. Kata. Yang perkenalkan saya Nada Fasyara Madani. Izin bertanya. NIM, 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 NIM. NIM 0,27. Wah, sangat Bagi masuknya tadi. Yang itu apa kayak apa sih? Puluhan itu loh. Tadi kan Ramzi kan menjelaskan ada 12,1 banding 12,01. Nah, kalau yang satu itu kan disebut yang 10, kalau 0 itu disebutnya apa? Yang tadi di Oh iya, paham. masih Langsung pertanyaannya Dua tanya-tanya sama. Ini. Lanjut. Sebelumnya saya Sederhana dengan akhiran NIM 004. Nah, di sini saya cuma ingin menanyakan cara penyebutan tentang desimal. Misal nih, itu kan ada 7,123 ya. Nah, cara penyebutannya yang benar tuh 7,123 atau 7,123. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke. Dan kenapa ya alasannya? Selanjutnya Silakan. Perkenalkan, nama saya Mafruhat Nuzuro dengan akhiran NIM 034. pertanyaan terakhir ya. Nah, bersinggungan sama pertanyaan yang tadi, kan pertanyaannya kan 0,3333. Nah, misalkan 0,134,521 Berarti dan seterusnya. dan seterusnya, apakah bisa diubah dari bilangan desimal tersebut menjadi bilangan rasional? Oke. Sudah ya, sudah. Jadi sama. Jadi sama. Empat ya. Berapa pengurangan? Like pengurangan desimal menjumlahkan desimal. Nah, Saya perkenalkan, nama saya Amadea Sajabila dengan akhiran NIM 031. Nah, di situ kan contohnya 3,25 dikurangi 2,11. Kayak kan di siswa SI itu bukan hanya yang atas itu pasti lebih besar. Kalau semisal 3,15 dikurangi 2,31 itu penjelasannya kayak gimana? Oh, yang awal tuh lebih besar. coba ditulis aja. Yang awal lebih kecil daripada yang yang besar. Tinggal ya. Oh ya. 2,11 dikurangi 3,2. Oke. Pemateri ini teman saya ini ada yang menyanggah pas sekarang Eli boleh Sekarang kita dari mana? menanggapi dari penjelasan Mbak Karita. Ya. Mungkin biar silakan atau Ya. Jadi dari sana ada yang Perkenalan sama NIM. pertama saya sedang menulis ini dengan akhiran ini nomor ini lagi-lagi nomor 9 ya. Itu tadi kan pemateri Mbak Anung ya ada menjelaskan
tiganya yang 4 kali. Itu sama halnya kalau kayak pakai logika gini. 2 sapi. Duanya yang sapi kali apa sapinya yang 2 kali? Sapinya yang 2 kali kan. Berarti kan yang belakangnya jumlah di depan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Materi meminta waktu 2 menit. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri di mana 0,3333 diubah menjadi pecahan biasa. Jadi kan 0,333333 dan seterusnya. Ketika diubah, ini dilihat di satu angka. Ketika angkanya cuma satu yang sama itu dikalikan 10. Nah, contohnya ya 0,33 kita misalkan dulu sebagai P. Nah, 0,33 ini dimisalkan P. Jadi kan angkanya di belakang itu sama satu angka saja. Jadi dikalikan 10. Jadi di sini tuh 10 kali P. Di mana P ini adalah yang di sini. Paham? P ini dapatnya dari sini 0,333 dikalikan 10. Paham? Enggak paham. 10 kali P maksudnya 10 kali 0,333. Kan ini tuh dimisalkan P. Nah, jadi kalikan 0,333 ketika dikalikan 10 menjadi 3,333 dan seterusnya. Bisa dicek atau salah di kalkulator. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengubah, kita turunin yang P. P-nya kita turunin yang ini dulu terlebih dahulu jadi 10 P. Nah, ini ada 10 P. 10 P hasilnya menjadi 3,3333 dan seterusnya. Nah, setelah menempatkan 10 P ke bawah, yang P ini diturunkan lagi ke bawahnya. P sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Nah, ini tuh dikurangi. Ini tuh ada angka 1 di depan P. Jadi 10 kurangi P itu 9 P. Ini sepertinya pernah diajarkan sama Pak Edi dulu. 3 dikurangi 0 3. Nah, 3 kan. Jadi terus lagi P 3 taruh sini, 9 ini pindah ke bawah. Nah, 3 dibagi 9 ini kan bisa disederhanakan ya. Dibagi 3. Nah, 1/3 1 bagi 3 hasilnya berapa? Apakah benar 1/3 ini hasilnya ini? Iya. Nah, cara mengukurnya seperti itu. Paham? Yang selanjutnya. Iya, untuk pertanyaan yang dari dokter. Tapi di bawah kan? Siapa yang nanya tadi? Kami ya? Iya, untuk yang kota itu misalkan yang kota gitu. 3, 2, 1, 0. Pas yang ditanyakan itu kan kalau angka lebih itu dianggap apa? Tetap di luar yang satu tetap jadi ratusan, yang kedua ini tetap jadi puluhan, yang ketiga tetap jadi satuan, dan yang tiga ini tetap jadi persepuluhan, yang dua tetap jadi perseratusan, yang tiga ini tetap jadi perseribuan, dan ini jadi peribuan, ya peribuan.
Jadi 6 ini tetap dianggap sistem pelajaran urutan. Misalkan contoh kayak 0,1. Kan 0 ini tetap jadi satuan. Tadi kan udah jelaskan ya, kalau kamu bisa pahami desimal itu ada 10 angka. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan angka 1 ini bakal terus. Misalkan lagi kamu nanya kok nolnya kan terus menerus, berarti maka 0 yang pertama itu dianggap per 1. 0 kedua dianggap per 2. 0 ketiga sampai seterusnya. Itu jawabannya. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Baica. Di mana Baica itu bisa udah dihapus? Boleh. Tadi pertanyaannya Baica contohnya seperti apa bilangannya? 0,333 yang ketiga yang berubah. Ya, benar. Oke. 0,1, dan seterusnya ya. Nah, bisa dilihat teman-teman 0,1345211 dan seterusnya. Ini itu kan sudah dijelaskan oleh dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini tuh ada desimal terhenti dan berulang, di mana ini tuh masuk ke tidak berurutan, tidak berulang kan angkanya, bukan 1113333. Nah, semisalkan seperti ya, tadi kan berulang ya 333. Misalkan dikurangi itu 0 kan? Kan misal tadi contohnya 3,3333 seterusnya 0,3333. Nah, kalau seperti ini kan langsung dikurangi sama dengan 0. Nah, kamu perhitungkan. Kalau seperti ini kan misal diubah seperti ini udah nggak bisa dihitung dikurangi. Pastinya nggak sama bilangannya kan? Nah, ini itu termasuk bilangan irasional. Nah, rasional itu ada di masuk ke bilangan real. Nah, bilangannya itu ada dua, yaitu bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan kan kalau bilangan rasional adalah apa tadi? Bilangan rasional adalah apa? Nah, kalau irasional adalah bilangan yang tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan. Ini tuh nggak bisa diubah menjadi pecahan karena ciri-ciri desimal itu ada bilangan terhenti sama berulang. Di sini tuh nggak berulang, nggak berulang dan tidak terhenti. Ini tuh bisa misalkan mau diubah menjadi pecahan 0,13. Cukup sampai sini dihentikan. Belakangnya ini nggak ada sampai panjang. Kalau misalkan sampai panjang itu tidak bisa diubah. Jadi kan jadinya 13 per 100. Nah, seperti itu. Apakah bisa terjawab? Apakah ada yang mau menambahkan? Ya, berarti itu berulangnya itu angkanya harus sama. Nah, ada lagi yang tidak
maju 2. jadi kan 16. Dikurangi 100. Ini kan sudah dicari ya. Di sini ditaruh lagi 10M sama dengan 16,6666. Dan seterusnya kalau 100 ini 10M itu 0,6666. Ketika di 100 dikurangi 10 90 M 16 kurang 1 15. Nah, ini tuh sama berapa? Kalau yang ini bagaimana bisa ininya dapat ke 6? Ini contohnya yang 2 angka, sedangkan ada 2 angka. Kan 15 Nah, ini kan 10 bagi 15 gak mungkin jadi 0,66. Itu tuh tidak sederhana terlebih dahulu. 90 bagi 5 berapa? 90 bagi 5 berapa? 18. Oh, ini tuh 9 bagi 16 kan ada balik. bagi 5 ini 3 ini ber 8 nah coba 3 per 18 hasilnya 0,66 ya Ya, 1. sudah paham? Berarti kalau misalnya ada 3 kali 3 ada 0,34 nya 4 kali itu 3,65 tapi kan ada 3 angka yang sama. Ini mulai dari 1000, 1100 dan 10. Nah, kalau misalkan kayak ini bilangan rasional karena misal nanti dijumlah ya, ini tuh gak bisa sama. Misal dari 134 ya. 1,13 D. Dia. D. Spidolnya gak kelihatan. kan misal dikalikan 100 ya di sana 13,452 121. Nah misalkan dikalikan 10 jadi 1,345. Nah ini masih tidak bisa kan 3 dikurangi 4 1 sudah bisa langsung jadi 0 dan di sini tidak bisa bisa dibagi. Paham? Nah, berhenti sampai di angka yang salah. Iya, di belakang kan harus kan ciri-cirinya itu bisa dikatakan ciri-ciri desimal itu terhenti sama berulang secara berurutan. Sedangkan ini tidak terhenti, berlanjutan dan tidak berulang dan tidak berurutan. Paham? Paham. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Tidak. Cukup. Pertanyaan dari Mbak Susiana, lihat dia melapis 67 yang 123 ini disebut apa secara umumnya? Sepengetahuan saya ya, 5, 1, 2, 3 itu dibaca 123 karena di sini tuh meskipun kita ada poin, kalau misalkan kita contohkan ya contohnya, kalau kita paksakan dengan bahasa yang mengikuti persepuluhan, berarti bacanya gini,
3.000-an. Jadi penyampaiannya itu tetap yaitu 567,123 penyampaiannya. Itu yang cara guru untuk mempermudah. Sebenarnya gini, karena di sini tuh koma itu menjadi sekat antara bilangan bunda sama bilangan desimal. Makanya nama kita tadi itu koma di kanan saya itu bilangan bunda. Koma angka koma di belakang dan di kiri saya itu adalah bilangan desimal. Jadi 567,123 itu jawabannya yang keempat untuk menyampaikan ke siswa di hal penyebutan 123. Kalau itu 123 maka ini ya. Kalau misalkan kita menganggap 1 2 misalkan nih 1 2 3 sepaman saya, maka angka 1 itu tidak masuk dalam paman 2. Masing-masing. 1 2 3. Baru boleh. Berarti kalau ngomongin kalau masih 1.600 Ini. Ya berarti 16,6.666 sesuai dengan apa yang kita bisa baca. Mungkin ada yang bisa menambahkan, mencarikan bagaimana ahli menyatakan cara membaca 561,123 tersebut. Mungkin ada yang bisa membantu kami. Alasan mengapa Ramzi telah menyatakan tersebut. Mungkin ada perbedaan menurut ahli. Tapi yang pasti kalau ada yang bisa membantu. yang pasti Sebelumnya, karena makul kita kan diakhiri pada jam 10.20 dan efisiensi waktu mungkin bisa dilanjuti pertanyaan selanjutnya. Bisa mencari teman-teman bantuan dari penyebutan yang benar. Ya, oke. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari Mbak Elsa. Kalau semisalnya yang depan itu lebih besar, misalnya soalnya itu 3 bisa jadi 1, ini dikurangi 2,31. Misalnya ini lebih kecil daripada ini gitu. Nah, penyelesaiannya itu bisa dibalik terlebih dahulu untuk memudahkan siswa. Jadi 2,31 dikurangi 1,15 dikurangi. Hitungnya juga sama. Ini kan 1 bisa mengambil di sebelahnya. Ini jadi 2. Ini jadi 11. 11 dikurangi 5 6. 2 dikurangi 1 1. 2 dikurangi 1 1. Nah, tapi di sini negatif karena dibalik itu. Ya, bisa dibalik. Oke. Nah, Bisa dicek di kalkulator takutnya. ya, bisa dicek di kalkulator apakah jawabannya benar. 2,31 dikurangi 1,15 hasilnya negatif 1,16. Ya, benar. Nah, mungkin tadi ada yang bisa membantu kami menjawab pertanyaan dari Mbak Istihana, cara membaca dengan benar dan alasannya. Ada yang bisa? Mungkin nanti kita minta pembantuannya Ibu untuk menjelaskan pertanyaan dari Mbak Istihana. Oke, baik teman-teman, berhubung waktu sudah habis, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam presentasi kali ini. Saya mewakili kelompok, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.